Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama. Saya Randi Maulana Yusuf. Saya Muhammad Irfan Solihin. Saya Ferdi Lasmi Halim. Kami di sini akan menjelaskan materi geografi tentang negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, negara berkembang. Negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan mengkategorikan negara-negara di dunia yang memiliki standar hidup relatif rendah. Sektor industri yang kurang berkembang, sektor indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HID) berada pada tingkat menengah ke bawah, serta rendahnya pendapatan per kapita. Kedelapan negara berkembang tersebut adalah Indonesia, Turki, Iran, Malaysia, Pakistan, Nigeria, dan Mesir. Berikut ini adalah contoh karakteristik negara berkembang. Pertama, struktur mata pencarian penduduk sebagian besar di bidang agraris. Kedua, pelaksanaan kegiatan agraris lebih banyak memanfaatkan tenaga manusia. Ketiga, pemilikan luas lahan pertaniannya relatif sempit. Keempat, pendapatan per kapita penduduknya rendah. Kelima, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi penduduknya rendah. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2005, ciri khas negara-negara berkembang sebagai berikut. Yang pertama, memiliki hutang. Yang kedua, pendapatan negara kebanyakan dari sumber ekspor hasil-hasil pertanian dan sumber daya alam lainnya. Yang ketiga, memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah. Yang keempat, hampir selalu adalah negara-negara miskin. Yang kelima, hampir selalu adalah negara-negara bekas jajahan bangsa Eropa. Yang kedua, negara maju. Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara maju. Kurang lebih 20 negara maju di dunia termasuk dalam kategori negara industri. Beberapa negara maju tergabung dalam salah satu forum kerjasama yang dikenal dengan nama G8 atau Group of Eight. Negara yang termasuk dalam kelompok G8 ini adalah Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, dan Rusia. Adapun ciri-ciri negara maju sebagai berikut. Pertama, struktur mata pencaharian penduduknya sebagian besar di bidang industri dan jasa. Yang kedua, pendapatan per kapita penduduknya tinggi. Yang ketiga, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi penduduk tinggi. Yang keempat, tingkat pertumbuhan penduduk per tahun rendah. Yang kelima, tingkat perkembangan sarana atau prasarana penunjang kehidupan rata-rata tinggi atau modern. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2005, ciri khas negara maju sebagai berikut. Pertama, tingkat kelahiran bayi atau pertumbuhan penduduk rendah. Kedua, secara umum penduduknya berpendidikan tinggi dan memadai. Yang ketiga, tingkat kesehatan dan harapan hidup penduduknya relatif tinggi. Yang keempat, sebagian besar tatanan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi relatif maju. Yang kelima, perekonomian negara biasanya banyak bergantung pada sektor jasa atau pelayanan dan industri manufaktur. Indikator negara maju dan negara berkembang. A. Kondisi ekonomi. Negara dikatakan maju atau tidak ditinjau dari keadaan ekonomi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi perkembangan suatu negara dapat dilihat dari parameter-parameter berikut. Yang pertama, pendapatan per kapita ekonomi. Salah satu kriteria pengukur kemajuan suatu negara adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang tinggi menunjukkan kondisi ekonomi yang baik. Berikut ini adalah tabel klasifikasi pendapatan per kapita. Besar pendapatan per kapita dalam US dollar. Dalam kategori rendah, kurang dari 875. Dalam kategori menengah ke bawah, di angka 876 hingga 3.465. Dalam kategori menengah ke atas, di angka 3.466
hingga 10.275, dan dalam kategori tinggi lebih dari 10.726. Yang kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Negara maju pada umumnya mempunyai pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga pada suatu masa mencapai kestabilan. Pada saat kestabilan tercapai, negara-negara maju mulai melirik negara-negara berkembang untuk menanamkan investasi. Pada saat itulah pertumbuhan ekonomi wilayah berkembang mulai terdongkrak. Yang ketiga, kegiatan perekonomian utama. Kegiatan perekonomian utama menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan suatu negara. Sektor perekonomian di negara maju pada umumnya bergerak di sektor industri dan jasa. Walaupun demikian, terkadang negara maju menjadi penghasil terbesar produk pertanian tentunya di dunia. Yang keempat, modal ketersediaan. Ketersediaan modal di suatu negara bisa juga dilihat dari nilai investasi yang digunakan. Di negara maju, modal banyak disalurkan untuk investasi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Investasi tersebut dapat berupa pendirian perusahaan baru. B. Kondisi penduduk. Pertama, pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi salah satu ciri yang dimiliki oleh hampir semua negara berkembang. Kedua, kepadatan penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk berimbas pada peningkatan kepadatan penduduk. Sebagian besar negara berkembang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kepadatan yang tinggi terpusat pada daerah perkotaan maupun pusat pertanian. Berbagai masalah muncul akibat meningkatnya kepadatan penduduk. Salah satunya adalah munculnya permukiman kumuh. C. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran menjadi indikasi perkembangan suatu negara. Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kurang berkembangnya sektor ekonomi dan sektor lain yang mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak. D. Tingkat pendidikan. Negara berkembang dicirikan dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Banyak anak usia sekolah tidak dapat meneruskan pendidikan karena keterbatasan pendapatan. Bahkan rendahnya pendapatan negara menyebabkan pemerintah tidak mampu mensubsidi biaya pendidikan, serta membangun fasilitas-fasilitas pendidikan yang diperlukan. E. Kemajuan teknologi. Penguasaan terhadap teknologi menjadi indikasi dan pendorong perkembangan suatu negara, meskipun suatu negara bukan sebagai negara penemu suatu teknologi. Tetapi apabila negara tersebut bisa menguasai teknologi, tentunya tidak akan tertinggal. Begitu juga dengan apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara berkembang. Sudah sepatutnya kita meningkatkan penguasaan teknologi. Dari kami, semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.